Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini langsung saja tutorial televisi TCL. Ini tidak mau menyala televisi ini, indikator menyala tapi redup. Intinya tidak mau menyala, mungkin tegangan drop atau gimana. Kita lihat dulu untuk dalamnya, kita bongkar dulu. Setelah saya bongkar, kita lihat dulu secara fisik apakah ada elko yang minta diganti. Ini minta ganti sepertinya ya, tapi nggak begitu parah. Ini dua ya, tegangan apa kita lihat dulu untuk jalurnya. Yang minta ganti ada di C832 ini untuk audio, dan juga ada C833 ini. Kita lepas dulu karena kelihatannya kurang sehat. Ya, ini kurang sehat, agak melembung sedikit. Terus juga C832 nya juga ini agak melembung sedikit. Sekalian saya ganti ini 2225 volt, dan yang satunya lagi 1025 volt. Ganti ini dulu, nanti baru saya colok terus pengukuran tegangan. Oke. Ya. Saya ganti dua ini dulu. Ini elkonya. Saya mau mengganti yang 35 volt, tadinya yang 25 volt. Tidak masalah karena ini batas maksimal untuk menampung tegangan. Oke, sudah saya ganti dua elko yang tadinya kurang sehat. Bisa sekarang untuk langsung menyalakan sambil mengukur tegangannya. Setelah pergantian elko, mari kita cek untuk tegangannya untuk K plus. Atau kita mati untuk di layar televisinya, apakah sudah normal kembali atau belum. Kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah saya colok. Lampu standby sudah menyala. Ya, sudah menyala tapi belum start. Kita cek untuk output dari
IC chrome atau drivernya, horizontal output kita cek dulu. Untuk outputnya horizontal sudah keluar, ini seharusnya sudah setar. Oh ya, tadi saya cut dulu back plus yang ke playback ya. Di sini sudah saya cut di sini, dan kita ukur untuk tegangan back plusnya berapa volt. Ternyata drop itu cuma 25 volt. Coba kita pakai skala 50, 20 volt ternyata ya, tidak nyampe 25 volt. Oke, berarti tegangannya drop untuk back plusnya. Coba saya ukur yang lainnya. Yang lainnya untuk amplifier 12 volt, 14 volt normal. Terus juga tegangan vertikal, untuk vertikalnya drop. Coba tripodnya susah. Untuk tegangan vertikalnya juga drop di sini. Berarti yang drop di back plus dan back plus vertikal. Ini masih back plusnya drop, berarti masih dalam, ada yang short, yaitu bagian adjustment. Kita cek untuk bagian adjustment, kita lepas dulu ini untuk cek AC nya. Untuk bagian adjustment yaitu ada di back plus, diurut saja di kaki elko yang 160 volt di sini ya, ada plus di sini, terus juga diurut ketemu R, terus R lagi di sini lewat R atau jumper ya, R dan jumper di sini, terus ada IC TL di sini, dan juga ada auto coupler. Ini nanti langsung babat saja untuk auto coupler dan IC TL 431 nya. Sebelum kita mengganti, kita harus memastikan dulu untuk tegangan yang 110 keluar. Tentunya untuk percobaan sekejap saja ya, untuk memastikan bagian sekunder yang bermasalah. Ini ada jalur back plus tadi ya, untuk di elko kaki plus ini elko 160 diurut, ada R yang double, ini di-cut dulu satu. Yang ini bisa, yang ini ya bisa, atau di sini bisa, di sini bisa, terserah ya. Yang penting di-cut dulu untuk memastikan tegangan sekundernya keluar. Saya cut di sini. Pastikan tidak terhubung, di-cut dulu sementara. Oke, selanjutnya diukur sekejap saja, sebentar saja ya, apakah tegangannya keluar. Kalau keluar ini sekitar 250 volt ya, tanpa adjustment harus keluar. Saya cek dulu. Di sini pakai skala 250 cukup ya, karena sebentar saja untuk pengukuran back plusnya. Caranya kita ukur untuk back plus elko di sini, zoom dikit. Oke, kita colok sebentar lalu cabut kembali ya. Kalau sudah terlihat tegangannya, oke, naik 150 volt. Langkah selanjutnya kita uprek saja di bagian adjustment di IC TL 431.
Bedanya mari ngapain gue apa? Gue dalamnya, dalamnya sapi apa tuh? Đó này, iya dia mesti apa? Gue beri orang tahu di mana. Karena gara-gara yang rumah itu apa? Ini ICTL nya 431, sepertinya 431 ya, biasanya saya belum lihat, kita lihat dulu. Oke, betul 431, nanti saya ganti. Dan juga auto coupler ini sebagai pembatas ya, ini auto coupler harus ganti juga karena saya langsung ke adjustment. Ini bagian adjustmentnya. Oke, saya ganti dulu ya. Ini yang lama, ini yang baru saya pasang. Terus juga sebelum dipasang di solder ulang untuk yang tadi sudah di-cut DR 829. Lalu selanjutnya pasang auto coupler dan juga ICTL nya. Ya kali-kali gue cara rumah jarak aku ya. Setelah dilakukan pergantian ICTL 431 dan juga auto coupler, langsung untuk pengukuran kembali untuk babless-nya. Kita lihat untuk babless-nya apakah sudah normal 110. Kita colok. Oke, ternyata masih belum juga normal. Babless-nya masih belum bisa keluar setelah pergantian auto coupler dan juga ICTL 431 nya masih sama. Saya cek lagi untuk spare part atau komponen aktif, yang komponen aktif ya, seperti transistor, auto coupler dan juga dioda. Coba saya lihat untuk diodanya, saya urut dulu. Masih di dalam adjustment ya ini, karena tadi setelah di-cut di sini keluar 150 volt, saya pasang kembali, berarti masih di posisi di sini ya untuk adjustment saja. Cari saja komponen aktifnya. Ini ada transistor dan juga IC juga termasuk aktif ya.
Ini ada jalur. Nah, ini ada dioda zener juga di sini, termasuk komponen aktif ZD802. Itu kalau diurut ke otokopler ya, ada dioda. Ini ya. Kita cek langsung untuk diodanya, untuk komponen aktif ya. Karena komponen aktif di situ untuk televisi TCL ada 3 komponen aktif untuk adjustment. Kita langsung cek dulu untuk dioda zener. Ini tinggal 1 yang belum dicek, karena yang untuk otokopler dan TR nya sudah ya, kita tinggal dioda zenernya. Sudah terlepas, kita dorong saja. Oh, oke, sulit ini, sulit. Aduh, oke, sudah jatuh ini. Ini komponen aktif termasuk dioda zener ya. Kodenya C berapa ini? 3F9, yaitu 3,9. Ini 3,9 volt ya. Zenernya saya ukur dulu apakah short atau tidak, saya tidak tahu. Maka dari itu saya cek dulu pakai tester analog. Pengukuran dioda ada di video yang lainnya ya. Berjalan. Oke, kita balik. Berjalan, ini berjalan semua setengah shot ya. Untuk pergantian dioda zener yang 3,9 volt saya adanya yang bekas, coba saya ukur dulu untuk dioda zenernya. Menyambung, kita balik, tidak ya, ini normal. Saya pasang dulu untuk dioda zener. Ya, sudah terpasang dioda zenernya. Yang ini ada di simbol Z802, Z802. Oke, langsung saja saya solder dulu. Jangan lupa untuk backplusnya dikat dulu yang ke flashback untuk memastikan menormalkan backplusnya dulu.
posisinya masih dalam ikat ya di sini. Ini saya cut di sini biar tidak langsung berhubung ke playback. Kita setelah pergantian dioda apakah sudah normal atau tidak, kita langsung ukur saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita colok lalu kita ukur lagi di B plusnya di sini. Oke, sudah keluar di 100 volt ya. Di 100 volt. Selanjutnya hubungkan untuk playback atau pepesnya ke playback, kita hubungkan lagi. Oke, kita solder lagi. Yang tadi di cut kita hubungkan kembali. Oke, kita colok dan kita ukur juga, sambil kita ukur sambil kita colok. Oke, sudah start, backgroundnya sudah normal tapi layar masih gelap. Sepertinya ini televisi sudah start tapi masih gelap seperti itu ya. Dan juga ada bunyi lagi ngik. Coba sekali lagi saya colok. Ya, dan tegangan pun juga 100 volt, tidak nyampe 110 volt. Sepertinya sudah start. Kita ukur output yang ke heater atau filamen, kita ukur yang 5 volt atau 6 volt. Kita ukur di pin playback yang ada keterangannya heater, kita ukur dulu apakah sudah keluar. Berdenyut atau berdenyit ya, ada bunyi cit seperti itu, tandanya short untuk playbacknya. Ternyata televisi ini banyak yang rusak, ada elko dan juga dioda zener dan juga playback. Jadi untuk televisi TCL ini saya skip dulu atau pending dulu karena playbacknya juga belum ada. Kalau di toko untuk TCL sepertinya tidak ada di toko sini, paling tidak saya online. Kalau di online banyak, saya online ini tunggu sampai 4 harian lagi ya, untuk skip dulu.